Baiklah, saya akan melakukan penilaian prosedur pemindahan dan pengangkatan atau prosedur lifting dan moving. Untuk penilaian awal, kita menilai untuk aman penolong, aman korban, dan aman lingkungan. Lalu kedua, kita melakukan pengangkatan dan pemindahan darurat. Yang pertama, melakukan salah satu pengangkatan dan pemindahan darurat yang sesuai indikasi seperti shirt drag atau dengan menarik bajunya, shoulder drag atau menarik bahunya, hand drag dan ataupun firefighting drag. Lalu kita melakukan pengangkatan dan pemindahan non darurat seperti pemasangan neck collar. Untuk pemasangan neck collar ini dibutuhkan dua penolong. Untuk penolong satu dilakukan fiksasi kepala sampai leher korban dengan cara meletakkan kedua tangan penolong pada bahu kanan dan kiri korban. Lalu kita memperhatikan teknik pemindahan tangan ketika penolong kedua memasangkan neck collar. Untuk penolong kedua itu mengukur neck collar, memasang neck collar dengan teknik sapuan. Lalu ada namanya pemasangan long spine board atau LSB dengan 4 penolong. Penolong berada pada salah satu sisi korban, itu berada pada sisi yang tidak cedera atau paling sedikit cederanya. Lalu kedua tangan dilipat mendekat pada dada korban. Lalu penolong 3 berada pada sisi dada perut korban, satu tangan meraih bahu korban dan tangan lain meraih pinggul korban. Dan atau silangkan tangan dengan tangan penolong 4. Untuk penolong 4, dia berada pada sisi perut tungkai bawah korban dengan satu tangan meraih panggul korban, sedangkan tangan yang lainnya itu meraih kaki korban. Lalu untuk penolong 1 berada di kepala korban, ini bertindak sebagai ketua tim, lalu melakukan fiksasi kepala leher, memberikan aba-aba dan untuk memiringkan korban. Lalu untuk penolong 2 itu menyisipkan LSB di bawah tubuh korban. Lalu mengikuti perintah ketua tim untuk memasangkan LSB secara bersama-sama. Untuk prosedur pemindahan, keempat penolong menempatkan diri pada keempat sisi LSB dengan ketua tim berada di kepala korban dan memberikan aba-aba. Lalu kita memposisikan kaki terdekat menekuk pada sisi LSB. Lalu kita mengikuti aba-aba ketua tim, memegang LSB dengan benar dan kuat, dan meletakkan LSB pada masing-masing paha penolong. Lalu mengikuti aba-aba ketua tim, mengangkat LSB secara bersama-sama, dan mengikuti aba-aba ketua tim lagi untuk memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Untuk prosedur pemindahan, melewati tangga. Jika kita menaiki tangga, maka kita akan mengutamakan bagian kepala pasien di bagian atas terlebih dahulu. Untuk menuruni tangga, kita mengutamakan posisi kaki pasien ada di depan. Saya akan melakukan penilaian prosedur tersedak. Yang pertama, kita menilai apakah pasien ini curiga tersedak dengan cara kita mewaspadai adanya proses tersedak bila pasien sedang makan. Lalu kita memerintahkan, jika pasien tersedak, kita memerintahkan pasien untuk batuk. Jika batuknya ini menjadi tidak efektif, berikan 5 kali tepuk punggung. Hal ini dilakukan bila korban memperlihatkan tanda-tanda sumbatan jalan napas yang berat dan masih dalam keadaan sadar. Lalu kita berdiri di samping dan agak ke belakang dari korban. Lalu kita menyangga dada korban dengan satu tangan dan membungkukkan korban sehingga ketika benda yang menyumbat terlepas, maka akan keluar melalui mulut dan tidak terdorong pada lebih jauh lagi ke dalam jalan nafas. Lalu kita berikan 5 tepukan kuat di antara 2 skapula dengan tumpuan pada tangan yang satu lagi. Lalu bila tepukan tadi tidak berlaku atau tidak efektif, maka kita melakukan hentakan abdominal. Dengan cara kita berikan 5 hentakan abdominal. Bila tidak ada napas atau hanya gasping dan tidak ada denyut nadi, maka kita dianjurkan untuk melakukan kompresi dada. Untuk kompresi dadanya kita lakukan dengan bantuan napas juga. Hal ini jika korbannya ini menjadi tidak sadar. Yang pertama, kita menyangga korban secara berhati-hati dan baringkan ke lantai. Lalu kita segera panggil pertolongan dan kita mulai kompresi dada dan dilanjutkan dengan bantuan napas dengan rasio 30:2. Pada anak-anak yang kurang dari 1 tahun tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan hentakan abdominal, namun dilakukan pemeriksaan hentakan dada. Dan untuk anak yang lebih dari 1 tahun itu boleh dilakukan hentakan abdominal. Terima kasih.